Shalom Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Hari ini bersama saya, Pendeta Anelusi Kristiana. Kita akan sama-sama mendengarkan renungan firman Tuhan yang diambil dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Yesaya pasal 5 ayat 1-7 dengan perikop nyanyian tentang kebun anggur. Tetapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur untuk kasih setiamu. Kami boleh ada pada pagi hari ini adalah karena kasih dan kemurahan Tuhan. Berkati kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar ketika kami mau mendengar, belajar, mengerti, dan memahami firman-Mu, biar Roh Kudus Tuhan memimpin setiap hati kami untuk bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu pada saat ini. Di dalam Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di sorga. Amin. Bapak Ibu saudara dikasih dalam Tuhan, Yesaya pasal 5 ayat 1-7, satu ayat akan saya bacakan, yaitu pada ayatnya yang keempat. Yang demikian bunyinya, apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkannya hanya buah anggur yang asam? Dan saya memberi tema untuk renungan hari ini, hidup yang berbuah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, pernahkah kita merasa kecewa atau justru sebaliknya kita pernah mengecewakan orang lain? Dalam hal apa kita kecewa? Ya, kita pernah kecewa ketika kita minta tolong pada seseorang tapi tidak dilakukan, atau dilakukan tapi tidak seperti apa yang kita harapkan. Dalam kehidupan kita pun, kita juga bisa mengecewakan orang lain. Kecewa adalah ungkapan rasa akibat harapan dan hasil yang kita inginkan tidak sama atau tidak sesuai. Biasanya orang yang kecewa akan menunjukkan reaksi marah dan sedih. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, penulis kitab Yesaya mengumpamakan Israel adalah kebun anggur yang dipersiapkan oleh Tuhan dengan sangat baik. Tuhan menempatkan mereka pada tempat yang baik. Bahkan Tuhan dengan telaten merawat umatnya agar mereka bertumbuh dan menghasilkan buah yang manis. Namun hal yang terjadi justru sebaliknya, karena buah anggur yang dihasilkan adalah anggur yang masam rasanya. Itu sebabnya Tuhan kecewa terhadap mereka. Tuhan kecewa karena mereka tidak taat. Mereka lebih percaya kepada manusia daripada kepada Tuhan. Mereka berani melawan Tuhan dengan melakukan kelaliman dan keonaran daripada hidup mentaati Tuhan dengan melakukan keadilan dan kebenaran. Tuhan kecewa terhadap mereka dan hendak menjatuhkan hukuman atas mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi dalam Tuhan, berkaca dari firman Tuhan, kita adalah kebun anggur Tuhan yang dipersiapkan untuk berbuah yang baik. Mari kita koreksi diri kita. Jangan-jangan kita menghasilkan buah yang asam. Mungkin kita melayani dengan berbagai aktivitas kerohanian kita, namun kita lalai memperhatikan keadaan hati kita, di mana kita masih mempunyai kekecewaan
kemarahan, iri hati, dan sebagainya. Ini dapat mempengaruhi rasa di buah kehidupan kita. Karena itu, hiduplah sebagai orang-orang yang taat, setia, dan melakukan hal-hal yang baik. Pilihlah dengan bijak apa yang baik dan berkenan kepada Tuhan. Jangan ambil bagian dalam perbuatan yang tidak baik. Amin. Baik Bapak Ibu, mari kita berdoa untuk Jemaat GKE Yerusalem Taheta. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh kami dengar pada saat ini. Biarlah firman Tuhan senantiasa menguatkan iman percaya kami untuk tetap setia di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Melakukan apa yang baik yang Tuhan mau untuk kami lakukan dalam hidup kami. Ya Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa untuk jemaat-Mu GKE Yerusalem Taheta. Tuhan berkati jemaat-Mu di dalam kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah damai sukacita senantiasa hadir dalam kehidupan mereka. Sebagai orang tua, mereka dapat memimpin, memberi teladan yang baik bagi anak-anak mereka, sehingga anak-anak boleh bertumbuh dalam iman dan pengharapan yang kuat di dalam Tuhan. Berkati juga ya Tuhan pekerjaan mereka, baik sebagai pegawai negeri, pegawai swasta, atau usaha apapun yang mereka kelola. Mari Tuhan Engkau berkati, agar semuanya mendatangkan kebaikan dalam hidup mereka dan hidup mereka selalu tercukupi. Dan dalam segala keadaan mereka selalu bersyukur kepada Tuhan. Ya Tuhan berkati Ibu Pendeta, Penatua Diakon, guru sekolah minggu yang melayani jemaat-Mu. Biar mereka boleh senantiasa setia dan penuh semangat dalam melayani jemaat-Mu, dan mereka saling melengkapi satu sama lain sehingga jemaat Tuhan bertumbuh, berakar, berbuah kebaikan dalam kehidupan mereka. Ya Allah Bapa di dalam surga, berkati juga kami Tuhan di sepanjang hari ini dalam aktivitas kami masing-masing. Biar kami senantiasa diberi kesehatan oleh Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah doa dan harapan kami. Kami naikkan dalam satu nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.